Kemudian yang ke-10, qauluhu ba'da salati subhi wal maghrib, dibaca setelah salat subuh dan maghrib juga, Allahumma ajirni minan nar, sab'an, sebanyak 7 kali. Itu juga termasuk. Yang ke-11, qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini jarang kita atau jarang kita temui. Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu dibaca sebanyak 4 kali. Kalau kita dulu di Yaman ini diamalkan. Diamalkan. Makanya katanya apa? Faqad warada anna man qala dzalika sughiru lahu siratu yaumal qiyamah kadhira'in. Masya Allah. Ada riwayat hadis mengatakan barang siapa yang mengamalkan ini, bacaan tadi, apa tadi bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali dibaca. Besok katanya di hari kiamat jembatan Sirat itu diperkecil bagi dia. Kecilnya sebesar apa? Kazira'in, seperti 1 siku. Masya Allah. Selangkah berarti sampai. Masya Allah, makanya kita di sana diamalkan. Diamalkan. Itu setiap sudah sholat. Apa bacanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah itu, apalah itu? Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Nanti kalau ada yang mau boleh nanti dicatat, boleh. Itu dibaca 4 kali setelah sholat. Nah, keutamaannya besok di hari kiamat, jembatan Siratul Mustaqim itu dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya yang mengamalkan ini. 1 siku, selangkah sampai. Masya Allah. Yang mana kita dapat dengan cerita tak? Padahal Siratul Mustaqim itu Masya Allah. Pertama apa? Daki. Yang kedua nurun. Yang ketiga datar. Naki 1000 tahun, turun 1000 tahun, datar 1000 tahun. Macam tu. Itu yang lancar. Yang tak lancar, yang beribu-ribu tahun. Masya Allah. Ayo, siapa nak ngamalkan silahkan, keutamaannya besar. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali saja sudah. Nah, itu sunnah juga dilakukan sesudah sholat, termasuk daripada zikir-zikir itu. Kemudian yang ke-12, bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca 4 kali, la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kalau ini katanya hadza dzikir, adapun ini zikir waladzi qablahu, dan yang sebelumnya juga istahsanahu ba'dul ulama, yaitu ada tambahan sebagian ulama katanya wa huwa amalu katsir minal hawadir islamiyyati ka hadratul maut wa Indonesia wa ghairihima. Masyaallah, disebutkan negara kita Indonesia. Nah, ini kebanyakan ada sebagian diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ada yang mengamalkan itu, yaitu mengamalkan kalau kita itu di akhir. Itu pemulanya saya tidak banyak, dikitnya banyak sejarah Tuan Guru Zahruddin, dan juga dilanjutkan oleh Tuan Guru Mansur, katanya itu beliau yang memulaikannya katanya. Di akhir kadang kalau apapun amalan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu kan kadang kalau sudah baca doa, baca apa, baca boleh itu kita sarang tidak.
Dan kalau di Teboni saya dengar itu. Cuman ya, mereka pemulainya mungkin. Cuman asalnya, dasarnya tetap sudah ada dari ya syariat dan para ulama-ulama sebelum-sebelumnya. Nah, ini banyak diamalkan oleh ulama-ulama kita, baik pun ulama Hadramaut, Yaman sana, wa Indonesia, dan ulama Indonesia banyak. Tapi 4 kali. Cuman kalau kita yang baca biasa ini cuma sekali. Ya, di penutup itu aja. Yang 4 kali. Dan diakhiri dengan la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali juga. Naam. Itu sunnah. Kemudian yang ke-13. Apa itu? Ad-du'a'u ba'da kulli salatin. Yaitu berdoa ba'da kulli salatin, setelah setiap salat. Berarti apapun salat. Mau salat sunnah, mau salat wajib, mau salat apa, terserah. Berdoa. Wa raf'ul yadaini, dan mengangkat kedua tangan. Nah, kalau masalah mengangkat kedua tangan ini, kita ini macam-macam Pak versinya. Masya Allah. Ada yang ya gini aja udah di atas pahanya. Ada yang gini terbuka, ada yang gini. Yang mana tuh? Ya, yang mana tuh? Kita dapat kalam solehin, kalam ulama dan para orang-orang soleh, bahkan ahli tasawuf. Kebanyakan juga mengatakan salah satu adab berdoa itu sebenarnya itu ditempelkan. Itu ditempelkan, bukan dibuka. Itu salah satu adabnya sebenarnya. Jadi paling afdal berdoa itu caranya mengangkat tangan itu ditempelkan dan diangkat. Ya, diangkat sampai terbuka ketiaknya itu tadi. Lengan itu ketiaknya itu dibuka. Itu adabnya. Ya. Kenapa demikian? Kata mereka, ini ulama yang mengatakan, bukan filosofi kita, bukan filsafat kita, bukan pikiran kita, pikiran apa? Pendapat mereka, ya, pemandangan mereka, ditakutkan Allah turun, ya, menurunkan rahmat ataupun itu karunia-Nya, apapun itu, ya, takut jatuh katanya. Iya, bisa jadi, ya. Takut jatuh. Jadi kita tampung betul-betul, itu salah satu adabnya. Itu yang abdal. Ya. Itu yang abdal. Sampai mengangkat tangan. Wa mashul wajhi bihima ba'dahu. Dan setelah berdoa tadi, mengusap wajah dengan keduanya. Setelah berdoa tadi, ya, diusap. Kecuali tidak dianjurkan diusap kapan? Pas ketika setelah baca doa kunut. Itu pengecualian. Ya, pengecualian tidak diusap ke muka. Karena itu di dalam sholat. Ya, dianjurkan diusap ke muka setelah berdoa itu ya di luar sholat. Setelah sholat ataupun kapan itu. Itu baru usap muka. Kalau doa kunut enggak. Ada sebagian usap. Enggak ada tuntunannya diusap kalau di dalam kunut. Setelah baca kunut enggak. Langsunglah lepas tangan tadi. Ya. Nabi Umi wa ala alihi washabihi wasallam langsung sujud. Allahu akbar. Ada diusap lagi enggak? Nah, kalau selain itu diusap semua mukanya. Ba'dahu, setelah salat. Walhamdalatu wassalatu ala nabiyyi fi awwalihi wa akhirih. Dan dibuka doa itu tersebut ya dengan hamdalah wassalawatu ala nabi, dan salawat kepada nabi fi awwalihi pada awalnya, wa akhirih, dan akhirnya. Makanya kita doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
pujian dulu. Kita puji dulu Allah tuh. Ya. Puji. Untuk pembuka pintu langit. Pembuka pintu langit supaya naik doa kita tadi dengan ya, apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru terbuka pintu langit itu, Pak. Ya, baru bisa naik doa kita itu. Ya, itu kunci, salah satu kuncinya doa kita bisa naik itu selawat juga. Ya. Sama lagi itu kalau minta dengan orang itu kan yang enak itu dipuji dulu, dikasih apa dulu ya. Nah, disanjung dulu, Pak ya. Dan ditutup juga sama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Dibuka juga dengan hamdalah, dengan salawat, dan ditutup juga dengan hamdalah dan salawat. Itu kunci doa. Ya, kalau mau doanya diijabah ya dan diterima sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sunnah yang setelah solat. Kemudian yang ke-14 apa? Al-mukthu fi musallahu hatta yakumal imam. Sunnah yang ke-14 yang dianjurkan setelah solat, al-mukthu fi musallahu hatta yakumal imam. Diam dulu, duduk di situ di tempat dia solat tadi hatta yakumal imam, sampai imam tegak. Maksudnya imam habis berzikir. Wong kita ya bentar be ya. Itu ya tuntutannya imam, Pak. Ada sebagian kita ya udahlah dewe-dewe lah, astagfirullah. Ya habis kira doa dewe-dewe sembahyang sunnah ciao ya. Itu bukan sunnahnya. Sunnahnya bukan per individu. Kalau berjamaah sunnahnya kita nengok imam. Ya, sampai imam tegak habis baru. Sunnahnya duduk ikut berzikir sama imam, sudah doa bersama imam, tegak. Itu sunnahnya. Ya, makanya kata Rasulullah, jangan seperti burung dalam sangkar. Kita masuk masjid sholat, jangan seperti burung dalam sangkar, kata Rasulullah. Orang yang sudah sholat, cap langsung keluar kayak burung dalam sangkar. Iya, dibuka pintu langsung lepas tak. Ya, nah, kita tidak, jangan sampai kita seperti tidak nyaman di dalam rumah Allah. Pada rumah Allah, tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang, rumah Allah. Orang kita macam tak nyaman ya. Masuk bentar dah tahan lagi dah keluar. Ya. Auzubillah. Nah, itu sunnahnya. Tuntutannya seperti itu. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lah, tahan dulu, duduk. Ya. Nah, itu mana kebiasaan bentar keluar. Itu beratnya tuh. Nak ngerjakan sunnah ini, tantangannya, cobaannya melawan hati itu masih berat tuh ya. Cuman biasa insyaallah ya, sudah lama biasa insyaallah ya terbiasa. Ya, itu dia. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir Masya Allah sampai detailnya ya. Dianjurkan kepada kita al-insirafu ila jihati hajatihi wa illa ta'an yaminihi. Yang terakhir ialah habis sudah kita duduk bersama imam, habis sudah kita ikut zikir dengan imam, baca wirid dengan imam sampai habis doa. Itu perginya
ila jihati hajatihi, ke arah kemana dia butuhkan. Wa illa fa'an yaminihi, kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan kemanapun, dianjurkan kepergiannya itu ya ke arah sebelah kanan. Ke arah sebelah kanan. Jadi contohnya kalau kita ngadap ke sana itu kan, sholat kan ngadap sana. Jadi sebelah kanan kita di mana? Situ. Jadi dianjurkan ke situlah keluarnya tadi. Ya, bertebarannya ke arah kanan itu disunnahkan. Cuman kalau dia ada hajat misalnya, anak mau ke WC atau apa, sendal di sana, ya ke situlah, ada masalah. Mulai juga ngambil sunnahnya mutar, cocok, ya, boleh. Ya, ngambil sunnahnya tadi kan ke kanan dulu, mutar, itu masalah, ada masalah. Bagi yang sendalnya di situ misalnya, atau rumahnya di situ kan, itu sunnah yang terakhir. Yang berkaitan di dalam sunnah-sunnah setelah sholat. Kemudian habis sudah masalah itu, kita masuk ke bab makruhatis sholah, yaitu pembahasan tentang yang dimakruhkan di dalam sholat. Taib, waktu juga tinggal sedikit. Tanggung juga kita mulainya, karena ini banyak, kita habiskan waktunya dengan pertanyaan bela. Bismillah. Allah. Hukuman salam-salaman. Tadi di sini tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan ya. Masya Allah. Baik. Secara dasar, salam-salaman itu disunnahkan. Secara dasar, kapanpun, dimanapun, itu disunnahkan, dianjurkan malahan. Kata Nabi, idza taqal muslimani, idza taqal muslimani wa yatasafahani, ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa, kata Rasulullah. Izal taqal muslimani wa yatasafahani, apabila bertemu dua orang muslim, wa yatasafahani, dan saling bersalaman, ghufira lahuma, maka diampunkan bagi keduanya, qabla ayatafarraqa, sebelum dia berpisah dari salamannya itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besarnya keutamaan bersalaman kau tadi, apalagi sesudah sholat. Apalagi sesudah sholat, di luar yang tidak berkaitan dengan sholat saja sangat dianjurkan. Kita kalau ketemu, memang pas dekat berhadapan itu usahakan dianjurkan salaman lah, biasakan salaman. Jangan hanya sekedar senyum negur Kalau dekatan salaman, dapat ampunan dosa. Hal yang sepele, Pak, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesudah sholat. Penuh rahmat tadi turun. Lah sudah zikir, lah sudah istighfar, lah sudah baca ini, baca itu, terus berdoa, terus bersalaman lagi. Masya Allah, melimpah ruah rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan disunnahkan juga salam-salaman sesudah sholat. Di luar sudah sholat baik disunnahkan, apalagi sudah sholat. Wallahu a'lam. Dan juga kita melihat amalan masyayikh kita, guru-guru kita seperti itu. Masya Allah. Tadi dasarnya sudah jelas. Cuman kebanyakan kita lihat seperti momen-momen tertentu. Setelah hari raya, khutbah hari raya itu kan banyak ngejar
salam ke khatib dengan ke imam. Ya. Nah, itu ya kalau saya nyampaikan sekarang wallahu alam ya. Secara khususnya khusus di pas ketika hari raya ya, atau mungkin khutbah Jumat juga ada mungkin. Itu wallahu alam itu ya. Secara dasarnya bisa dikatakan sunnah, cuman kalau lebih dianjurkan lagi untuk khatib Jumat nih tadi, yang khutbah si khatib tadi dengan si imam, nah itu wallahu alam ya, mungkin kita cari di kitab-kitab yang lebih luas lagi. Kalau Jumat ya memang tidak ada ya, hari raya yang apa ya, iya. Memang itu kita saksikan sudah, ya kita saksikan, bahkan kita di sana dulu sama. Setelah khatib turun, itu dikejar, minta doanya, minta apanya, disalam apa segala macam. Ya, wallahu alam ya, nanti kita lihat di kitab yang lainnya. Masya Allah di pembahasan Idul Adha atau sunnah-sunnah yang dilakukan di Idul Fitri. Cuman dasarnya tetap sunnah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ayo, ada lagi 1 menit. Alah, kita tutup lah ya. Ada yang kira bertanya? Tinggal 1 menit lagi. Ya. Udahlah, kita tutup. Nah, kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni dhahir wa batina. Allah iftah lana futun arifin fakina biddin wa ja'alna minal ulama'il amilin mukhlisin wa ala man ta'wil ala mana wa syekhuna wa ala mana wa salafuna salih wa ala mana wa sahibul kitab wa ihdun lana bil husna bil lutfi wa afiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.